Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya coba buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 10 Juli 2024 ya. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Ya, jadi saya harap teman-teman bisa melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi analisa di sini saya hanya menginformasikan saham-saham yang menarik menurut analisa saya ya. Dan saya juga bisa salah dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan itu naik ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, di tanggal 10 mostly masih main di saham-saham IPO ya teman-teman. Jadi saya punya Bless, Guna, dan besok listing saham Labs ya. Yang keempat paling saya info Suri ya. Mungkin saham lain yang baru IPO kayak SPRE, ISEA, Golf. Kalau menurut saya udah nggak, volatilitasnya kayaknya udah akan kurang, tapi nanti saya akan bahas satu persatu ya supaya teman-teman paham kenapa saya menyebutkan saham-saham yang tadi saya bilang itu menarik. Nah, sebelumnya nih saya mau info juga ke teman-teman bahwa yang nanya aja ya, buat teman-teman yang nanya dan pengen tahu kenapa saya kemarin nggak bikin konten. Saya sebenarnya tiap hari screening saham ya, cuman nggak setiap hari bisa untuk bikin konten. Tapi kalau saya nggak bisa bikin konten, saya pasti akan share ke teman-teman yang ada di YouTube membership ya. Jadi kemarin saya info itu ada Bless ya, udah jelas ya. Bless main naik 24%, terus ada Golf. Golf ini sebenarnya agak unik ya, kalau seandainya kita mau scalping aja bisa cuan, tapi ya ada potensi juga kena loss karena terakhir itu ada guyuran gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada Wika itu naik 10% hari ini ya, dimana hari ini udah saya lihat udah nggak begitu menarik ya. Di top buyernya udah ya, ini udah agak susah lah saya menurut saya analisanya. Dan yang terakhir saya info ada Guna listing besok, dan waktu itu kemarin saya bilang juga Bless masih saya keep dan besok Guna. Jadi dua itu fokus saya bilang ya, karena ya saya juga trading nggak bisa terlalu lama ya, jadi paling ya yang penting cuan bungkus gitu ya, dapat setengah gaji kerja aja udah lumayan satu bulan ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi untuk fokus saya di besok itu masih akan mostly di saham IPO ya. Yang pertama itu masih ada Bless. Oh, kenapa Bless menarik? Sebenarnya ini kalau dilihat data transaksi di hari ini ya teman-teman, ini udah mulai campur-campur dan saham ini kan sangat liquid ya. Dan hari ini tuh udah mulai campur-campur, mostly di jajaran buyer ini saya lihat asumsi saya retail big player udah mulai banyak rame untuk ikutan masuk di saham Bless ini. Dan kalau dilihat di jajaran seller ini mostly ini menurut saya adalah bukan retail ya, ini broker-broker yang mungkin dipakai oleh big player atau market maker. Jadi sebenarnya hari ini udah mulai ada jualan, tapi akhirnya saham Bless ini kuat ditutup ARA. Hari ini saham Bless ini kuat ditutup ARA, dan biasanya saham yang ARA dikunci hari ini besoknya masih akan ada volatilitas dan mungkin bisa kita manfaatkan untuk coba cari cuan gitu ya, untuk coba cari cuan. Dan volumenya di hari kedua listing pun cukup besar ya. Saya rasa besok masih akan volatil dan bisa untuk kita coba pantau sebagai watchlist ya. Yang kedua ada saham Guna. Hari ini saham Guna ini ditutup langsung open ARA ya. Open langsung 202 ya. Jadi dia tuh sebelumnya harga IPO nya 150, open langsung gap up ARA, dan ARA-nya cukup solid 1,8 juta lot. Dan ya ini broker-broker yang big player yang menggunakan broker-broker cepat yang bisa dapat antrian pertama, yang jelas pasti dapat barang di sini gitu ya. Biasanya ini dia akan ngebom 50.000 lot ini. Saya rasa seperti itu ya. Karena kan yang dapat nih ya tahu nih, Stockbit masuk ya, luar biasa juga nih Stockbit, dan ada yang nada 1 miliar. Siapa nih? Keren lah ya. Saham Guna nih besok udah jelas pasti akan volatile, dan kalau dia nggak langsung lock ARA biasanya akan ada volatilitas ya. Surganya scalping saham ya, kayak gitu di situ. Seperti itu. Ya udah jelas, simple aja analisanya. Yang ketiga itu ada Labs. Labs ini saya ikutan dan penjatahannya kecil. Saya cuma dapat 1 juta berapa ya? 1 jutaan lah, pokoknya saya lupa 1 jutaan. Saya beli 99 juta dapat 1 juta ya, kayaknya harusnya cuan
200-300 ribu nggak susah besok ya, karena ini juga banyak juga peminatnya ya. Mungkin ada dari teman-teman yang berani ngebit di ARA, tapi kalau saya sih nggak berani. Saya ya barang IPO aja, dan kalau seandainya dia volatil saya akan ikutan masuk ya, saya akan ikutan masuk seperti itu. Dan yang keempat ini saya punya saham Suri. Wah, kenapa saham Suri direkomendasi? Sederhana, hari ini broker EXA ini buy lumayan besar 2,7 miliar, dan ya ini jadinya big accumulation ya. Dan mostly yang jualan itu PD, CC, XLNI ya. Asumsi saya ini juga kakak Philips ya. Ya Philips. Asumsi saya ini adalah broker-broker retail yang jualan di saham Suri ini, dan ini diakumulasi kuat, dan ya saya rasa ini besok akan volatil juga ya. Saya rasa ini besok akan volatil juga. Dan kalau misalnya teman-teman mau perhatiin saham-sahamnya MNC juga kayaknya mau ada indikasi main ya. Saya kemarin sempat mention juga saham-saham MNC itu biasanya kalau dia lagi mainnya suka barengan. Kalau di BABP ini MG yang jadi top buyer. Satu lagi MSKY ini, kalau BABP ini 4,8 net value transactionnya, kalau MSKY lebih kecil harusnya ya. Benar, 1 miliaran lebih kecil, harganya sama mirip-mirip di bawah, fraksi harga di bawah 100, satu tik aja udah cuan lumayan ya, 1% lebih nih teman-teman. Ini top bayarnya XL, CC, YP. Nah ini kalau kayak gini sih sebenarnya agak susah, tapi ya gimana ya, sebenarnya kalau MNC Group ini sebenarnya kalau menurut saya ya, sepemahaman saya ini yang akan banyak main itu pasti EP. Dan kalau seandainya broker-broker retail dikasih lewat naik dan naikin harga segini, dijagain sama EP ya, EP adalah grupnya dia ya. Ya artinya apa, emang nih saham ada niatan dikerek, dan tujuannya mungkin ya memang memancing retail gitu. Dan biasanya kan dia naiknya barengan ya, kalau MNC Group yaitu MSKY, BABP, apalagi ya, banyak lah saham-sahamnya Pak HT, tapi biasanya suka susah sih cari cuan. Kalau saya pribadi gimana? Saya pribadi barang Guna saya masih hold. Saya juga tembak di ARA saham Guna, tapi kecil ya, cuma 2 slot, tapi nggak dapat barang juga by the way. Masih akan fokus di Blast, Guna, dan juga mungkin Listing Lab kalau dia nggak kunci ARA. Saya pikir itu ya. Kalau seandainya mungkin tambahannya ke teman-teman, kalau teman-teman mau nanya saham golf gimana, kalau menurut saya ya saham golf ini, nah ini saham golf ini jajaran retail ini saya rasa teman-teman yang udah menjadi top buyernya. Jadi ya MS Golf ini udah agak, menurut saya udah nggak terlalu ini ya, udah agak serem gitu ya. Ditambah chart intraday-nya juga kan dia sempat naik dan ada yang guyur ya, jadi dia nggak bisa bertahan di atas gitu ya. Dan ya saya rasa, saya ragu sih dia besok akan naik kencang lagi. Kalaupun naik pasti kayaknya akan terbatas aja sih paling gitu ya. Paling masih tetap fokus di saham-saham IPO menurut saya, Blast, Guna, Labs, dan juga Suri ya. Kalau sekarang lagi musim saham IPO, nggak usah main saham lain ya, fokus aja di IPO. Kalau kecuali kalau teman-teman yang mau trader di saham-saham gede ya, mungkin saham banking juga udah mulai ada tanda-tanda rebound kah, mungkin bisa juga jadi opsi. Kalau saya pribadi mainnya di saham ini ya, saham-saham IPO di minggu ini ya. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.